Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Flame. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Flame atau mungkin justru saat ini sedang menjalani hubungan Twin Flame, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Gitu ya. Jadi silakan di-like, silakan di-subscribe, silakan di komentar juga. Oke, kali ini saya ingin membahas pentingnya meditasi saat the dark night of the soul. Jadi, saya sudah membahas mengenai dark night of the soul juga, jadi malam kegelapan jiwa. Oke, jadi saat-saat ini penting sekali untuk kita melakukan meditasi, melakukan healing, berdoa tiap hari gitu. Jadi mendekatkan diri pada Tuhan, gitu ya. Jadi itu salah satu hal yang sangat-sangat membantu sekali pada masa-masa yang sangat berat. Ya, jadi untuk kali ini saya ingin membahas mengenai meditasi. Karena untuk doa ya silakan sesuai dengan kepercayaan teman-teman masing-masing gitu ya. Lakukan doa rutin setiap hari. Ya, mendekatkan diri dengan Tuhan itu sudah jalan yang terbaik gitu ya. Hal lainnya adalah dengan meditasi gitu ya. Jadi meditasi ini sangat-sangat penting. Jadi caranya bagaimana sih atau sarannya bagaimana sih supaya meditasi ini kalian bagaimana cara melakukannya gitu. Sebenarnya nggak susah juga. Jadi sebenarnya meditasi itu nggak perlu misalkan, meditasi mungkin kalau teman-teman tahu banyak ya sekali macamnya mungkin, tujuannya seperti apa, terus nanti ada segala hal yang diperlukan gitu. Sebenarnya nggak perlu sampai seperti itu juga. Sebenarnya meditasi itu, duduk bersila aja seperti biasa, lampu silakan boleh dinyalakan, justru saya merekomendasikan justru ruangan silakan yang terang. Tentu saja ruangannya hanya kalian aja gitu, jangan di tempat ramai juga gitu. Cari ruangan di mana kalian bisa menyendiri gitu. Ya, cari yang tenang tentu aja, nyalakan lampu, duduk yang santai, duduk bersila gitu ya. Posisi tangan sebenarnya bebas juga, kan ada yang jempol sama tunjuk, atau yang jari tengah dengan jempol. Sebenarnya bebas aja. Nah, kalian bisa, menggunakan metode atau mendengarkan lagu-lagu relaksasi atau meditasi yang banyak kalian bisa temukan di YouTube, yaitu banyak sekali. Cari aja yang kira-kira sesuai seperti apa, kalian cari, gitu. Oke, dengarkan saja, gitu. Nah, silahkan tutup mata, rileks, gitu. Pikiran fokus, nggak perlu fokus kemana-mana. Kan banyak meditasi yang, oh fokus ke pernafasan, terus, apa, menghipnotis self hypnosis gitu ya, jadi menghipnotis diri sendiri gitu. Sebenarnya yang paling baik adalah, udah cukup dengerin aja, tenang, nggak usah mikirkan macem-macem. Mungkin kalau pikiran itu masuk, sudah biarkan aja itu masuk, gitu ya. Nggak usah dilawan pikiran dengan pikiran. Itu sama aja kalian kayak mencoba memadamkan api dengan api, gitu. Jadi, misalkan pikiran datang nih, "Oh, nggak bisa, saya harus, konsentrasi konsentrasi," terus kalian paksakan, pikiran itu hilang dengan pikiran lainnya. Jadi ini lucu, sebenarnya. Jadi jangan seperti itu, jangan pikiran nggak usah dilawan dengan pikiran. Biarin aja nanti sampai dia netral sendiri. Pelan-pelan dia netral sendiri sampai titik seimbang gitu. Bahkan sangat memungkinkan kalau kalian bisa mencapai kesadaran murni gitu. Jadi kalian hanya sadar aja tanpa pikiran sama sekali gitu. Jadi seperti itu. Jadi cukup tenang aja, pejamkan mata, duduk bersila ya, posisi tangan terserah bebas kalian, lebih enak yang mana, kalian dengarkan aja lagu-lagu yang bisa kalian temukan di YouTube-YouTube channel gitu. Lagu rohani pun sangat dipersilakan gitu ya. Coba cari yang enaknya seperti apa. Coba perlahan-lahan dari 30 menit lakukan setiap hari, rutin. Untuk pertama-tama kalian rutin terus meditasi minimal 30 menit. Kalau bisa lebih, 1 jam silakan gitu, ditambah 1 jam. Dan itu terus lakukan setiap hari, kalian rutin tanpa bolong, gitu ya. Itu sangat membantu sekali, gitu. Sangat-sangat ngebantu sekali. Meditasi, rutin berdoa, gitu ya. Dan meditasi pun kalian boleh menggunakan misalkan ragu-ragu rohani. Atau terserah yang menurut kalian itu nyaman untuk kalian, gitu. Jadi nggak perlu misalkan fokus segala macam atau menggunakan bahkan sampai mantra-mantra, itu menurut saya tidak perlu. Cukup memejamkan mata aja, rileks, duduk bersila, lampunya silakan dinyalakan, pejamkan mata, gitu. Nah, untuk lagu-lagunya, saya kan udah bilang, kalian bebas lagu apa aja, tentunya aja yang mungkin bisa menenangkan kalian. Nah, sebaiknya mungkin lagu-lagu yang, hanya iringan musiknya aja, gitu. Jadi, ya sebenarnya yang ada liriknya pun nggak apa-apa. Cuman, yang penting adalah
kalian kalau misalkan menggunakan lagu nih, usahakan kalian itu shuffle lagu itu. Jadi, tujuannya adalah biar kalian nggak tahu, selesainya itu kapan. Karena bisa aja kan kalau lagu yang berurutan kan, oh abis lagu ini, oh ini, abis ini, oh nggak lama lagi nih selesai. Maksudnya adalah kalian agar nggak tahu nih selesainya sampai kapan. Tentu aja pertama-tama kalian akan merasakan, pertama, "Aduh kok nggak enak ya?" Terus kok kayak, kayak kesentak-sentak ya, itu umum terjadi, bahkan yang mungkin terjadi adalah atau baik-baik terjadi mungkin kalian bisa, ada hal-hal atau mungkin akan saya sebut mungkin makhluk halus ya dan, itu kok kelihatan kok kayak ada yang ngikutin gitu ya, di pojok mata tuh ada gitu, kayak ada gambaran-gambaran gitu ya. Memang itu sangat mungkin terjadi, jadi mungkin sebaiknya, kalian boleh misalkan sekeliling sebelum kalian mulai meditasi, kalian boleh berdoa dulu, jadi minta perlindungan, tebar garam pun silakan atau, air suci atau sebagainya, ya silakan agar gangguan itu nggak ada. Jadi ya disarankan ya berdoa dulu silakan sebelum mulai meditasi agar meditasi kalian itu lebih optimal gitu. Ya, lakukan aja setiap hari gitu. Mungkin pertama-tama kan kalian nggak nyaman ini, selesainya kapan, kok perasaan nggak enak gitu, kayak kesentak gitu. Mungkin banyak sensasi-sensasi yang berbagai macam yang mungkin teman-teman akan rasakan selama itu. Tapi dicoba aja dulu gitu ya. Oke, terus mungkin ada sensasi, misalkan kalau kalian pegel atau sakit gitu ya, kalau misalkan dirasa memang kalian udah nggak tahan ya silahkan aja gitu. Tapi nanti sampai, kalian lakukan itu rutin, nanti lama-lama kalian nggak akan merasa itu lagi kok, gitu. Jadi lakukan tiap hari gitu. Sampai kapan sih meditasi dilakukan? Ya kalian bisa lakukan seterusnya gitu. Nanti meditasi itu kalian itu bisa dikatakan berhasil ketika kalian nggak mendapatkan lagi sesuatu yang wah gitu dari meditasi atau mungkin singkatnya kayak kalian nggak mendapatkan hal lebih dari meditasi kalian. Jadi seperti ini, mungkin awal-awal meditasi, "Oh enak ya, kesannya kok nyaman banget, santai, kok tenang banget." Itu awal-awal terus seperti itu, gitu. Tapi nanti kalau kalian sudah biasa, itu sudah jadi permanen jatuhnya. Jadi antara kalian meditasi atau enggak, itu kalian udah dalam posisi tenang sendiri, gitu. Bahkan, kalian bisa meditasi dalam keadaan sadar. Bahkan di jalan, sedang berkendara, kalian bisa masuk tahap meditasi, gitu. Itu bisa, sangat memungkinkan kalau kalian bahkan sudah sangat terbiasa dengan itu, gitu. Jadi bukan maksudnya meditasi di jalan terus jadi ngeblank, enggak, gitu. Kalian bahkan mendapatkan sensasi bahkan saat sadar sekalipun, gitu. Jadi meditasi itu, kalau kalian lakukan rutin, itu jatuhnya akan permanen di diri kalian, gitu. Itu sangat ngebantu lagi terutama pada saat dark night of the soul gitu dan efeknya seterusnya. Itu sangat membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari. Emosi kalian lebih stabil, kalian dapat memutuskan segala sesuatunya dengan tenang gitu. Itu sangat-sangat membantu sekali dan sangat-sangat disarankan gitu. Lakukan meditasi setiap hari. Oke, nanti kalian nggak ketika meditasi itu kalian lakukan rutin ya, pertama dari 15 menit terus sampai setengah jam, kalian lakukan itu terus seperti yang saya bilang nanti, kalian akan merasa maksudnya ketika kalian meditasi dan enggak itu hasilnya seperti nggak ada bedanya sama sekali atau mungkin, kalian nggak merasakan sesuatu yang manfaat yang sangat lebih dari meditasi ini. Karena efeknya itu udah menetap di diri kalian. Kalian udah betul-betul stabil gitu. Jadi nggak ada goncangan-goncangan lagi yang membuat kalian, mudah terpengaruh. Sedangkan masa The Dark Night of the Soul ini atau mungkin Twin Flame yang sedang mengalami separation ini kan gejolaknya kan sangat sangat ekstrim sekali. Untuk emosi itu benar-benar ekstrimnya luar biasa sekali. Makanya saya akan selalu menyarankan untuk kalian bisa meditasi gitu ya. Selain berdoa tentu aja tiap hari kalian sebaiknya lakukan meditasi gitu. Ya dengan meditasi itu akan menstabilkan energi dan emosi kalian gitu. Jadi misalkan ada hal-hal yang mungkin mengganggu kalian, sekalinya itu ngefek ke kalian itu stabilnya tuh bener-bener gampang sekali. Hitungan menit tuh tek bisa langsung kalian stabil. Jadi nggak ada hal-hal lagi yang di luar, dari luar gitu, bisa yang benar-benar mengganggu emosi kalian, itu manfaatnya, gitu. Jadi kalau ditanya meditasi sampai kapan, ya sampai kalian nanti ngerasa, "Oh saya kayak udah nggak perlu meditasi lagi." Jadi kayak kalian meditasi atau enggak pun, itu udah nggak ada bedanya. Mungkin pertama-tama kalian, oh sekali, 2 kali, oh enak, nyaman nyaman nyaman, terus 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 nanti sampai itu menetap ke diri kalian sendiri. Jadi entah kalian meditasi atau enggak tuh kayak udah sama sekali nggak ada bedanya. Itu kayak kalian udah menyatu dengan diri kalian sendiri, gitu. Kalian lebih stabil emosinya, perasaannya,
Dan itu yang sangat ngebantu saat masa The Dark Night of the Soul ini, di mana emosi kalian yang betul-betul luar biasa sedang digoncang, kuat sekali kan, sedih, marah, benci, segala macam kayak trauma dari masa lalu itu kan kayak ditarik keluar, gitu. Sedangkan meditasi ini kan, kalian pejamkan mata, jadi kalian selalu kan biasanya kalau yang baru awal-awal mengalami, melakukan meditasi, kan pikirnya, "Aduh kok lama ya, kok nggak selesai-selesai ya?" Nah, kalau kalian lakukan itu rutin, kalian hilang sama sekali pikiran seperti itu. Kalian udah nggak ngerasa itu lama, bahkan bisa jadi kalian merasa sebentar gitu. Jadi yang udah terbiasa tuh kalian mau mau 3 jam kek, mau 4 jam kek, kalian nggak ngerasa panjang lagi gitu. Ya nggak ngerasa panjang kan, nggak ngerasa kalian present gitu. Nah itulah, kalau sudah sampai di titik itu, kalian bisa dibilang sudah, terbiasa dengan meditasi, kalian udah stabil di sisi itu. Dan kalian mungkin akan ngerasa, "Oh, saya nggak meditasi pun nggak apa-apa," gitu. Dan itu nggak bisa selesai hanya dalam 1 kali, 2 kali meditasi, gitu ya. Jadi makanya jangan disarankan jangan sampai bolong-bolong, kalian lakukan itu rutin setiap hari. Berdoa dan meditasi itu rutin lakukan setiap hari, gitu. Lakukan seperti itu. Dan healing juga silakan gitu saat masa The Dark Night of the Soul, jadi kalian bisa ke tempat-tempat yang, suasana alam gitu, kalian, eee cari yang energi alamnya itu sangat kuat, gitu. Silakan menyendiri, silakan berdoa, meditasi di tempat-tempat seperti itu. Nah, balik lagi, hati-hati memang, biasa memungkinkan kalau makhluk halus memang bisa mengintip kalian ketika sedang melakukan itu. Itu biasa juga kok, saya juga mengalami itu, tapi ya sudah, nggak apa-apa, biarkan saja. Kalian berdoa dulu makanya sebelum mulai meditasi, percaya aja kan ada kalian biasanya kalau mengalami dark night of the soul ini, selalu ada yang nyertainnya kok. Jadi sebenarnya nggak usah takut, coba kalian lakukan aja, gitu. Kalian lakukan rutin setiap hari gitu ya, sampai kalian bisa menstabilkan diri, gitu. Jadi, itulah pentingnya meditasi saat The Dark Night of the Soul, itu perannya sangat sangat kerasa sekali, gitu. Lakukan itu setiap hari rutin, kalau udah bisa 30 menit, saya sarankan naik ke 1 jam, gitu. Tiap hari, rutin, jangan sampai ada yang bolong. Waktunya kapan, kalian bebas kok sebenarnya. Pagi hari boleh, siang hari boleh, malam hari boleh. Tapi mungkin kalau kalian lakukan di pagi hari, terutama udara-udara yang masih segar itu sangat bagus sekali, gitu. Karena lingkungan pun misalkan kalian melakukan meditasi di tempat yang kalian bisa merasakan energi alam yang, kuat, itu sangat bagus juga, gitu. Jadi kalian boleh makan di pagi hari atau di malam hari, gitu. Mungkin pagi hari sangat membantu juga. Dan ketika khususnya ya, yang teman-teman masih masa separation pada saat perjalanan twin flame ini, ketika ada emosi-emosi yang muncul gitu ya, perasaan marah, sedih, benci, segala macam, ketika itu datang, seperti yang saya sudah bilang, jangan ditimpali dengan perasaan atau emosi negatif lagi, atau pikiran-pikiran yang nggak perlu lagi. Salah satunya yang terbaik adalah meditasi aja, gitu. Biar perlahan-lahan itu hilang sendiri, gitu, ya. Jadi biarin aja. Mungkin awal-awal, ketika kalian mulai ini, banyak pikiran-pikiran terlintas gitu, sebenarnya biarin aja kok. Itu nanti sampai biarkan itu semua sampai stabil sendiri, gitu. Nah, terus misalkan bagaimana kalau meditasi, terus tiba-tiba ketiduran? Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Jadi, ya sebaiknya meditasinya pertama-tama kalian jangan posisi berbaring ya, karena itu nanti takutnya mudah sekali kalian ketiduran, sebaiknya duduk bersila aja, gitu. Ya tenangkan diri, kalau, nggak perlu fokus segala macam, udah kalian kalau dibilang fokusnya ke mana, ya ke diri kalian sendiri, agar kesadaran kalian itu lebih meningkat gitu. Fokusnya ke diri sendiri aja, nggak usah pikirin macam-macam atau mungkin kalian, self hypnosis gitu ya, masukkan kata-kata sendiri yang sebenarnya nggak perlu, lebih ke present aja. Kalian lebih dilatih untuk present, gitu. Jadi biarkan, misalkan kalau ada pikiran-pikiran seperti itu masuk, melintas, ya biarkan saja sampai stabil sendiri. Nah, meditasi ini pada dasarnya posisi antara di mana kalian dalam keadaan, setengah sadar. Jadi kayak tidur tapi juga nggak tidur, gitu. Nah, ini kesadarannya akan berperan di sana, gitu. Jadi pikirannya nanti lama-lama pelan-pelan mulai hilang, gitu. Yang tersisa apa? Tersisa hanya kesadaran aja. Nah, itulah pentingnya, gitu loh. Jadi dengan latihan meditasi seperti ini terus kalian akan melepaskan segala pikiran-pikiran yang nggak perlu, gitu. Emosi-emosi nggak perlu, gitu. Nah,
Justru saat kalian merasakan emosi yang nggak jelas seperti itu, misalkan yang ekstrim sekali, karena pada masa-masa ini tentu aja kalian banyak merasakan emosi yang sangat-sangat bergejolak sekali, yaitu meditasi salah satu obat yang paling ampuh, gitu. Lakukan itu terus, lakukan itu terus, lakukan itu terus. Nanti lama-lama itu menetap di diri kalian sendiri, dan itu akan menstabilkan diri kalian sendiri. Terutama sangat bermanfaat dalam perjalanan twin flame. Itu sangat bagus sekali dan saya akan sangat menyarankan khususnya untuk teman-teman yang mungkin dalam masa, runner chaser, kalian masih masih mode pengejaran gitu ya, masih obsesinya masih tinggi gitu loh, kemelekatannya masih tinggi. Dengan meditasi ini termasuk pengosongan diri. Meditasi ini pengosongan diri pada dasarnya. Kalian melepaskan segala macam pikiran-pikiran yang nggak perlu, kalian, menstabilkan emosi di sini kan, itu pentingnya gitu. Nah, manfaat lainnya adalah, seperti ini, ke meditasi itu kan biasa ya seperti yang saya sudah bilang, kan pertama-tama kan merasa, "Waduh ini kok kayak nggak selesai-selesai," gitu kan, perasaan itu kan sering muncul. Seiringnya waktu kalian akan merasa, "Oh sudah terbiasa." Kan diarahkan untuk kalian dilatih untuk present gitu. Jadi sebenarnya sama persis dengan perjalanan twin flame kok. Kalian kayak berada di suatu lorong yang panjang, gelap, seolah-olah kalian nggak tahu nih ujungnya di mana, gitu. Sebenarnya meditasi kan mirip seperti itu. Kan tutup mata, terus kok kayak nggak kelar-kelar gitu. Dan ini latihannya seperti itu. Jadi kalian lebih meningkatkan kesadaran melalui meditasi, gitu. Kalian lebih menenangkan diri, melepaskan semua pikiran-pikiran yang nggak perlu, fokus ke kesadaran diri kalian aja, ke, diri kalian aja gitu, dan nggak perlu memikirkan segala macam hal yang nggak perlu, gitu ya. Udah dengerin, musiknya aja relaksasi boleh, musik meditasi boleh, silahkan kalian pilih aja, musik rohani pun juga boleh, terserah. Dan kalian lakukan yang penting rutin tiap hari, jangan sampai bolong. Lakukan setiap hari mulai dari setengah jam, sudah kalian terbiasa, naikkan jadi 1 jam, gitu. Bahkan kalau perlu, pagi sore atau pagi malam gitu, pagi hari dan sebelum tidur juga dipersilakan gitu, untuk waktu sebenarnya bebas aja sih. Yang penting kalian coba lakukan itu rutin, sempatkan diri kalian untuk melakukan meditasi, gitu ya. Selain tentu saja berdoa dan healing, gitu. Itu yang kalian harus lakukan tiap hari, terutama pada masa-masa berat ini, gitu loh. Kalau kalian yang merasa ada goncangan yang sangat besar, ini sangat-sangat saya sarankan sekali agar kalian bisa lebih tenang, lebih rileks. Dan ini manfaatnya nggak cuman, sesaat, ini manfaatnya bisa permanen. Jadi segala macam nanti kalau ada halangan atau, hal-hal yang mungkin kalian nggak sukain atau mungkin yang nggak enak di diri kalian, ini kalian nggak akan mudah terganggu, gitu. Kalau kalian sudah terbiasa melakukan meditasi, kalian akan jauh-jauh lebih stabil, gitu. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian-kalian misalkan mengambil keputusan atau segala macamnya, gitu. Jadi sifatnya menjadi permanen lagi. Jadi saya sarankan kalian melakukan meditasi terus tiap hari. Ya, oke mungkin, podcast sampai di sini dulu aja. Silakan teman-teman, yang ingin misalkan, berbagi cerita, ingin sharing atau mungkin konsultasi dengan saya, jadi silahkan aja. Saya meninggalkan nomor kontak di kolom deskripsi di bawah, jadi silakan cek aja. Ya kalian boleh misalkan ingin sekedar curhat juga silahkan. Ya mungkin banyak unek-unek atau mungkin hal-hal yang mungkin nggak bisa kalian ceritakan ke orang lain, kalian boleh, komunikasi dengan saya. Jadi silakan. Oke, mungkin sampai situ aja. Terima kasih atas perhatiannya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.